Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kumpul bersama-sama mengikuti kajian rutinan setiap malam Ahad di Majlis Al-Khair wal Barakah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan Allah berikan keberkahan kepada yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan bab satru auratal muslimin wan nahyu an isya'atiha li ghairi darurah. Bab ini tentang menutupi kejelekan kaum muslimin. Ini bab tentang menutupi kejelekan kaum muslimin dan larangan untuk menyiarkan tanpa adanya kepentingan atau keperluan. Maksud dari bab tersebut adalah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muslim, seperti yang disabdakan oleh Nabi, al-muslim al-mu'min akhul mu'min, ya. Mukmin sama mukmin adalah satu saudara, ya. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Apa yang dirasa oleh orang yang beriman ketika ada yang orang beriman disakiti, maka layaknya kita orang beriman juga merasa tersakiti. Itu gambaran orang beriman seperti itu. Jadi Nabi sudah mengatakan tidaklah kita beriman yang sempurna kecuali apabila sama-sama orang beriman terus dia sakit, maka kita merasakan sakit. Itu orang yang beriman. Tapi kalau ada orang yang beriman, sama-sama beriman, tapi yang beriman yang satunya lagi ditimpa musibah, terus kita mensyukurkan, kita senang, kita bahagia, ya, padahal sama-sama beriman, maka keimanan kita diragukan. Nah, diantaranya juga tentang menutupi aib, keburukan, kejelekan orang yang beriman. Makanya di bab ini bab satru auratal muslimin, bab tentang larangan untuk bab tentang menutupi kejelekan daripada kaum orang-orang muslim. Ini tentang menutupi kejelekan orang-orang muslim dan larangan untuk mensiarkan. Bukan diworo-woro, bukan, dilarang itu. Nah, ini larangan keras. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, qala Allah taala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbun, sungguhnya orang-orang yang ingin beritanya, ya, yang ingin beritanya perbuatan yang amat keji itu tersiar rame. Artinya siapa yang ingin, sesungguhnya mereka yang menginginkan berita yang tidak baiknya tersebar daripada kalangan orang-orang yang beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Maka mereka yang suka mensiarkan perbuatan keji daripada orang-orang yang beriman, hukumannya adalah azabun alim, azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Biasanya ada azab pedih itu hanya di akhirat, tapi ini keduanya, di dunia dan di akhirat.
Sehingga larangan ini keras. Kita ketika melihat ada orang yang beriman, orang muslim melakukan sebuah kesalahan, tutup, jangan dibuka, jangan dibongkar. Karena yang bongkar urusan orang mukmin, yang buka kejelekan orang mukmin, nantinya akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah di dunia dan di akhirat. Itu pentingnya orang mukmin dan mukmin saling menutupi aibnya. Beda dengan kita sekarang. Aduh, sekarang Masya Allah, di medsos sikut sana sikut sini, nggak cocok sama si fulan, pukul si fulan. Nggak cocok dengan pola pikirnya si fulan, pukul. Nggak, kita sudah nggak lihat itu mukmin atau bukan, sudah nggak lihat. Kita sudah nggak lihat itu muslim atau bukan, udah nggak lihat. Pokoknya nggak senang bongkar, nggak senang bongkar. Hati-hati yang suka-suka bongkar begitu, innahu adzabun alim fid dunya wal akhirah. Dia akan dapatkan apa? Azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Hati-hati, ini woro-woro ya. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun fid dunya, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya menyebutkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdan fid dunya illa satarahullah yaumal qiyamah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu abdan, tidaklah seorang hamba menutupi kejelekan hamba yang lain. Tidaklah seorang hamba menutupi kejelekan hamba yang lain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi kejelekan hamba yang menutupi kejelekan orang lain. Allah akan tutupi aibnya nanti di yaumul qiyamah. Ya. Baik. Ay min dzawil hay'at ghairu ma'ruf bisyarr wal adza ala dzanbin madha minhu kama sabaq. Seperti ada orang kadang datang ingin tobat, datang ke tempat ustadz atau ke tempat kiai atau ke tempat habib, buka. Biasanya orang kalau mau tobat, mau hijrah itu buka semua, bongkar aibnya. Dia yang bongkar sendiri. Beb, saya ini dulu begini, saya ini begini, dulu saya pemabuk, dulu saya, dibongkar sendiri sama dia. Oke, sebagai misal antum yang ditokohkan ustadz, kiai atau habib dan sebagainya, ketika dia cerita begitu, alangkah baiknya udah tutup, yang lewat biar lewat. Sekarang antum menuju ke jalan yang baik. Jadi jangan terus kowe ngopo meneh, biyen kowe ngapain aja. Enggak. Ketika orang lagi mau cerita keburukannya, kita yang stop udah insyaallah cukup antum bilang antum pelaku maksiat, nggak usah didetailkan. Dulu saya tiap harinya begini, bib, mabuk kalau belum 3 botol belum. Nggak usah diceritakan, nggak usah. Ya pokoknya yang hari cukup, dulu kami pelaku maksiat, sekarang kami mau tobat, itu udah cukup. Ya nggak perlu dibuka. Ada lagi sampai dikorek-korek, terus ngopo meneh kowe, terus kowe jangan ya. Nah orang yang begitu ya, orang yang begitu yang nutupin aib saudaranya, ya, seperti dosa-dosa yang sudah lewat, illa satarallahu yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan ditutup aibnya di hari kiamat. Makna ditutup aibnya di hari kiamat, bisa dosanya dia diampuni oleh Allah. Jadi misal gini, misal saya punya dosa, kemudian Pak Rusdi nutupin dosa saya. Pak Rusdi tahu saya pelaku maksiat, naudzubillah min dzalik. Pak Rusdi nutupin saya, ditutup. Tidak ada yang tahu, ditutupin.
ditutup, kejelekannya ditutup. Misal naudzubillah min dzalik, Pak Rusdi lihat saya begini ditutup. Nah, yang nutup aibnya saya, aibnya orang mukmin ditutup, nanti dia bisa kemungkinan dosanya yang diampuni oleh Allah, imma bi an yamudanbuhu, diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia nutup kejelekan orang lain, kejelekan mukmin yang lain. Atau bisa juga wala yasalu anhu, dosanya dia yang nutup aib itu nggak ditanya sama Allah. Jadi dosanya kita nggak akan ditanya. Misal kita nutupin aib saudara kita, nanti di yaumul qiyamah dosanya kita nggak ditanya sama Allah. Berkah apa? Berkah kita nutupin aib saudara kita. Wala yas'alu anhu ibtida' aw yas'alu anhu min ghairi an yatla alaihi ahad minal khalaq. Ya, ada yang bilang nggak ditanya di awal, nanti ditanya di akhir. Ada yang bilang lagi aw yas'alu anhu min ghairi an yatla alaihi ahad minal khalaq. Atau ditanya dosa kita tapi nggak ada satupun yang tahu. Jadi ada kemungkinan yang nutupin aibnya orang muslim, dosanya diampuni. Makna daripada satarallah bihi yaumil qiyamah, akan ditutup kejelekannya di hari kiamat. Maknanya apa sih? Yang pertama, dosanya diampuni. Makna yang kedua, nanti tidak ditanya dosa-dosanya di awal tuh nggak ditanya. Atau yang ketiga, dosanya ditanya tapi nggak terlalu jelimet dan nggak ada orang yang tahu, ditutupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nantinya di yaumul hisab, ketika kita ditimbang sama Allah, amal buruk dan amal baiknya itu semuanya gamblang, Pak. Dipertontonkan, nggak ada yang tertutup, nggak. Satu sama lain ngelihat, wah kayak giliran wong kae, lah kok balik giliranku, itu ditampakkan. Jadi orang itu udah tahu, wah itu yang melakukan dosa begitu aja hukumannya begitu, waduh gimana saya. Nggak ada yang meleset, tidak ada satu dosa pun yang tidak tertulis, semuanya tertulis. Nah, mereka ditampakkan. Makanya ada orang yang satu dosanya full, kebaikannya nggak ada, cuman 1%. Yang satu lagi kebaikannya full, kejelekannya sedikit. Yang satu kebaikannya full, kejelekannya sedikit. Yang satu keburukannya full, kebaikannya sedikit. Ketika ditimbang nanti di hari kiamat, ternyata yang kebaikannya full tadi, keburukannya sedikit, kebaikannya full, ditimbang ternyata imbang. Imbang. Imbangnya kenapa? Karena dia dulunya suka ngomongin orang, suka ngambil haknya orang, pernah dolimin orang dan sebagainya. Akhirnya yang full tadi berkurang sehingga timbangannya ketika ditimbang nanti sama malaikat ini sejajar, Pak. Nggak kanan, nggak kiri. Jadi bingung. Dia hanya butuh satu amal baik agar dia bisa masuk ke surga. Tiba-tiba orang yang ini yang keburukannya full ditimbang, ini keburukannya 80%. Jadi dia meyakini udah saya ini calon neraka sudah. Ngelihat temennya lagi ditimbang, wah itu kayaknya temenku, itu orang yang di depan saya yang lagi ditimbang kayaknya lagi butuh sokongan amal baik nih, katanya gini, dikasih aja Pak ya, karena saya ini sudah jelas masuk neraka. Ini kalau saya timbang amal buruk saya 80%, amal baiknya cuman 20%, udah jelas saya masuk neraka. Sedangkan orang itu tuh tinggal satu lagi dapat kebaikan, dia masuk surga. Akhirnya dia pamit sama malaikat, minta izin sama malaikat, sampaikan kepada Allah, udah ini kebaikan saya kasihkan ke orang itu aja semua 20%. Sampaikan kepada Allah. Kata Allah tegur, abdi katanya, wahai hambaku, ngapain kamu kasih? Kamu di sini semua orang nggak ada yang peduli satu sama lain, kok kamu peduli? Kata orang ini, ya Allah, saya ini sudah jelas 80% amal saya buruk, saya jelas masuk neraka sudah. Jadi ngapain saya? Mendingan yang 20% yang nggak ada hasilnya saya kasihkan ke orang itu, biar orang itu selamat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anta, kamu sama seperti menghinaku. Aku zat yang paling mulia, zat yang paling dermawan di sini.
Aku zat arhamur rahimin, yang paling sayang. Nggak ada orang yang melebihi, nggak ada zat yang melebihi sayangnya kepada aku. Nggak ada sesuatu yang menyayangi orang melebihi aku, kata Allah. Nggak ada yang menyayangi umat atau menyayangi makhluk melebihi aku. Kamu mau melebihi aku, katanya. Jadi dia udah berburuk sangka bakal dimasukkan ke neraka. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikatku, katanya, sudah balikin amal kebaikannya, masukkan orang itu yang kurang satu kebaikan, masukkan ke surga, dan masukkan orang ini juga ke surga. Berkah apa? Berkah tadi peduli dia, tinggal sedikit amal baiknya, kasihkan aja semualah, saya udah jelas masuk neraka. Nah, Allah nggak terima dengan itu. Kamu meragukan kasih sayangku, akhirnya dua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Artinya dari kisah ini, semua makhluk nantinya ketika ditimbang, mereka melihat satu sama lain, Mas. Cuman nggak bisa bantu. Ya, satu sama lain lari. Ente butuh amal, ini butuh amal, nggak bisa ente datang, Mas, aku kurang di 1%, jaluk amalmu, raiso. Nggak bisa. Satu amal itu berharga banget di sana. Jadi ditahan. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang kisahnya seperti itu. Nah, antum yang menutupi aibnya orang muslim, nanti di yaumul qiyamah bisa dosanya diampuni, bisa tidak ditanya dosanya, atau ditanya dosanya tapi tidak ada satupun yang tahu. Begitu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, illa satarahullah yaumal qiyamah. Ya. Baik. Wa kadzal jaza bisatri liwafiqul jaza al amal salih wa ni'mal sadira minhu azza wa jalla a'la wa atam wa la saka anna satra fi dzalikal yawm aksar adadan wa a'zam jaraman. Ya, jadi pentingnya sekali untuk kita menutupi keburukan orang lain. Sekarang jangankan orang lain, kadang pasangan satu sama lain aja buka keburukannya. Ya, bener gak? Ada istri masang status di WA buka keburukannya suami, udah nggak ditutup lagi, sudah nggak ada jaga kejelekan satu sama lain, nggak ada. Yang istrinya buka kejelekan suami, yang suaminya buka kejelekan istri. Kadang ya bisa dilewat medsos, bisa lewat curhat sama teman-temannya. Ini sudah buka aibnya, ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, tutup aibnya orang muslim, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di hari kiamat. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin. Ay wa inna minal muhajirah anna ya'malu ar-rajul bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarallahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallah alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu ummati, kullu ummati, setiap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap umatku, kulluhum salimuna an alsinan nas wa aidihim, setiap umatku, kata Rasulullah SAW, ya, selamat. Setiap umatku selamat. Selamat apanya? Selamat dari alsinan nas wa aidihim, ya, selamat dari omongan orang dan lain sebagainya. Ya, selamat dari omongan orang dan lain sebagainya. Setiap umatku nantinya selamat. Ya. Kecuali, katanya, kata Nabi, kecuali al-mujahirin, bukan muhajirin, ya, al-mujahirin, kecuali mereka al-mujahirin. Siapa itu mujahirin? Ya, siapa mujahirin itu? Yaitu orang yang melakukan inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajul bil-lail, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Ya, ada nggak orang melakukan maksiat secara terang-terangan? Jadi kata Nabi, setiap umatku, seluruh umatku nantinya akan selamat, nantinya akan selamat nantinya.
kecuali mereka al-mujahirin. Siapa itu mujahirin? Mereka yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Sekarang kemaksiatan dipertontonkan nggak? Kemaksiatan dipertontonkan nggak? Tontonkan, antum buka medsos sekarang maksiat dipertontonkan semua. Ya, mau buka aplikasi apa aja ada, semua maksiat dipertontonkan. Ya, jangan dikira yang namanya dipertontonkan itu berarti harus zina dipertontonkan, enggak. Ya, mereka yang buka auratnya dipertontonkan, maksiat dipertontonkan. Ya, antum sebagai perempuan yang buka auratnya di HP, di status WA, berarti mempertontonkan maksiat terang-terangan, mempertontonkan maksiat terang-terangan. Apalagi sekarang di Indonesia semuanya serba asal dapat izin boleh. Ada izin untuk buka tempat karaoke boleh. Dan tempat karaoke itu maksiat terang-terangan. Bukan nggak dibuka, pintunya ditutup. Iya, tapi tempatnya terang-terangan ada. Tempat lokalisasi kan tertutup. Iya betul. Tempatnya tertutup. Tapi fasilitasi enggak sih? Difasilitasi enggak? Difasilitasi. Loh, dapat izin namanya difasilitasi itu. Betul ya? Berarti maksiatnya terang-terangan. Tempat togel berapa banyak, satu sama lain tetangga kita tahu kalau di situ tempat togel. Aman nggak? Aman. Terang-terangan nggak? Terang-terangan. Ngadu ayam jago dipertontonkan, bahkan dipasang di status WA, ayamnya menang. Terang-terangan nggak tuh? Terangan. Pacaran belum nikah, belum pacaran, bikin video dipasang di status WA. Terang-terangan gak tuh? Terang-terangan. Terus sekarang tuh yang pada masuk hotel, ya di Pemalang itu hotel esek-eseknya terlalu banyak. Ya, kitanya nggak punya keberanian. Makanya kalau mau main politik, ya mau main politik, nanti setiap ada yang minta suara Anda politik, minimal Anda bikin perjanjian kepada mereka. Pak, saya titip pesen diperketat urusan perhotelan, nggak sembarangan. Itu nggak apa-apa, silahkan nyemplung ke politik, silahkan, tapi jenengan harus ada dakwahnya di situ. Jangan nyemplung terus ora tangi-tangi, nyemplung keenaken, nyemplung tapi ente ada dakwahnya di situ. Apa dakwahnya di situ? Ada perjanjian. Lah Habib itu paling tokoh-tokoh politik biasanya yang ngibul bohong, enggak masalah. Yang penting antum sudah ada niat untuk itu. Perkara dia bohong atau enggak urusan dia sama Allah. Itu. Jadi suaranya Anda lumayan lah, ada harganya. Ya, jangan asal 50.000 coblos orang mikir ki. Ya, marak ini, marak sekali, ya. Saya tadi mau ziarah ke makam sore, jam 5 sore aja saya lewat sama Ustadz Udin itu. Laki-laki anak muda masih, ceweknya perempuan kerudungan, ya masuk ke itu Wisma Pagaran tuh, Wisma apa itu namanya, ya. Jadi itu terang-terangan, siang bolong jam 5 sore, setengah 5, ya. Terus masuk Wisma terus kita suruh husnudon, itu ya kan lucu. Bib husnudon, bib lah, suruh husnudon bagaimana? Pung kalau jenengan mau sekarang, ayo bareng-bareng ke tempat hotel, yuk ke Kencana bareng sama saya, lihat, bukain satu-satu, yuk, taruhan berapa, 5 jutaan sama saya, ayo siap, asal deal, kompak, berangkat semua, bongkar kamarnya satu-satu, ketok kamarnya. Kalau tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu, nggak ada orang, maaf, nggak ada perempuan yang model-model, tak kasih 5 juta. Ayo berani, ayo mau hotel apa, silakan. Nah, itu saking maraknya. Berarti apa? Kemaksiatan dipertontonkan. Dipertontonkan itu nggak harus dinampakkan, enggak. Tapi itu ada dan Anda lihat. Mau di depan mana pun, ayo mau ke hotel Pemalang. Ke hotel Pemalang. Ayo, pernah ngecek sama Udin ya Mas Udin? Pernah enggak? Pakai mobil ya? Berapa orang gitu waktu itu ke situ? 3 orang, 4 orang. Ya, saya 4 orang masuk ke situ Mas, pakai mobil, lepas kopiah, kalau nggak salah pakai celana batik, ya, celana batik sih Mas itu, nggak turun dari mobil,
Itu saya lagi tanya-tanya, tebak-tebakan kalau nggak salah sama itu tuh Mas, nggak usah disebutkan kode etik ya. Ya, karena dia ngotot katanya nggak mungkin nggak ada, nggak ada. Saya bilang ada, mungkin dia pura-pura ngotot. Padahal dia tahu. Ya, saya bilang ada, nggak mungkin Bib. Ya udah, ayo masuk. Kita masuk ke hotel. Hotel terang-terangan aja, hotel Pemalang, nggak usah ditutup-tutupi. Ya, dengan lantangnya saya tanya, Pak, ada nggak yang usia muda? Oh ada. Bentar. Mau yang usia berapa? Tuh. Bener nggak? Ada nggak seperti itu? Terus kita suruh diem. Barangkali itu ternyata saudara kita di dalam, siapa tahu? Barangkali anak kita, naudzubillah, siapa tahu? Barangkali saudara kita, siapa tahu? Nah, Anda kan nggak ngerti anaknya di mana, ya nggak? Taunya anaknya kerja, nggak taunya kerja di situ. Nah itu Pak, kemaksiatan sudah terang-terangan ada, bukan nggak terang-terangan ada, itu semuanya ada. Saya ngomong begini bukan ngomong tanpa bukti, tanpa fakta. Ya, dulu kita orang masuk ke tempat begitu, dibilang nggak ada alkohol di tempat karaoke. Oke, ya kita orang sempat waktu itu sama ini cekernya yang masih tidur ya, sama gitu, dia pakai topi, kacamata hitam, waduh, jaketannya nyamar ya. Untung saya ada Udin, kalau nggak ada Udin nggak keluar saya. Selamat lah, ada teman kan. Masuklah sama Udin ya, masuk situ. Ada tempat apa namanya alkohol mabuk, ada. Ketika itu saya ngomong sama batinya pas di pendopo, ada. Oke Habib, saya tindak. Tindak. Waduh, oke lah, tindak. Paham. Jadi makanya yang cerdas. Ada orang yang nyuruh jenengan RT nanti tahun 2024 mesti RT keliling tuh. Nyoblos. Ya Pak, bikin perjanjian Pak. Jadi Anda dapat pahala, berpolitiknya dapat pahala. Kenapa? Anda sudah amal ma'ruf nahi munkar. Paling enggak sudah ngingetin, Pak. Oke Pak, tapi yang tolong Pak, itu tetangga saya itu Pak, yang suka pasang togel nomor itu rumahnya dijadikan agen Pak. Tolong tutup, gimana? Oh iya siap. Yang penting udah oke, siap udah. Perkara nanti dia bohong, urusannya dia sama Allah. Jadi kemaksiatan di Pemalang sangat-sangat dahsyat. Ya, sangat-sangat dahsyat ya. Nggak usah dibongkar semua. Nah ini babnya. Habib berarti bongkar apa? Aibnya orang mukmin. Nah kan tadi saya bilang apa? Dilarang untuk menyiarkan aibnya orang mukmin tanpa ada kepentingan atau keperluan. Loh, saya nggak nyebutkan satu-satu orangnya, enggak. Yang saya sebutkan global. Semua. Kenapa? Ada keperluan saya. Iya, ada keperluan. Untuk apa? Biar panjenengan melek tahu bahwa Pemalang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ya, nggak usah jauh-jauh Indonesia, Pemalang dulu lah. Kita hidupnya di Pemalang, pikir Pemalang lagi nggak baik-baik saja. Betul saya ngomong apa adanya, betul itu. Semuanya sekarang terfasilitasi, mau apa aja. Pemberantasan togel itu kan awal-awal tok ya jabat anyar yo berantas. Ya wajar ya. Sekarang marak. Mana maksiat yang subur semua di Pemalang. Berapa banyak itu yang di terminal yang katanya ada pembunuhan mau ditutup. Ditutup, dibongkar, diperbaiki ternyata. Iya tuh. Nah, itu. Kalau nanti pas sama penyakitnya nanti menyebar kemana-mana. Ditutup dulu. Urusan nanti penyakitnya nyebar urusan nomor 2. Yang penting tempatnya tutup. Loh itu kan ada ekonomi. Ekonomi. Sampean kok mikir ekonomi apa? Mangan kan mangan sesuatu sing ora bener. Diperhatikan. Ya. Jadi apa tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku selamat kecuali mereka yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Terang-terangan. Korupsi terang-terangan sekarang. Ada orang malu korupsi? Ada.
Bangga sekarang malah, ya, korupsi di video dimasukkan ke viral, seneng cekekekan guyu, mau cokoran, orang isi di sini, santai aja, ya gak, bener gak, terang-terangan kan, terang-terangan, korupsi terang-terangan, apa aja terang-terangan, kezaliman terang-terangan, ketidakadilan terang-terangan, dipertontonkan semuanya sekarang. Paham? Bahwa itu semuanya kemaksiatan. Kata Nabi, semua umatku selamat kecuali mereka yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, katanya. Ya, atau dia tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan, dia nggak terang-terangan, dia melakukan kemaksiatannya malam, kata Nabi. Dia melakukan kemaksiatannya malam, nggak kelihatan orang, nggak kelihatan, tapi di pagi-pagi harinya Allah udah nutupin keburukannya, kejelekannya ditutup sama Allah. Tadi dia cerita, tadi malam aku habis kesini, tadi malam aku pasang nomor tapi ora oleh. Tadi malam saya dapat cewek cantik. Ada nggak yang begitu? Melakukannya malam, nggak ada orang yang tahu, paginya ditutup sama Allah, dia bongkar sendiri. Ada nggak seperti itu? Ada. Kita begitu sama, iya. Kita kadang ceritanya ke orang, temen yang deket lah, aku mau itu ayu, udah ditutup loh, ini app-nya udah ditutup, dibongkar sendiri, kejelekan kita dibongkar sendiri. Nah, itu kata Nabi, itu termasuk orang yang terang-terangan juga. Ya, dia melakukannya malam nggak terang-terangan, tapi paginya dia cerita sama orang, itu namanya terang-terangan. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah menutupi, tapi dia malah buka. Itu orang yang nggak akan selamat nanti dunia dan akhirat. Nah, terus Habib, bagaimana kalau permasalahan suami istri misal, atau permasalahan murid guru, ditanya, kamu habis ngapain? Pertanyaannya, habis ngapain? Ini jujur apa enggak? Kalau jujur buka app sendiri, enggak jujur, dosa apa enggak? Tahu enggak? Ngalami enggak seperti itu? Ngalami enggak seperti itu? Ngalami. Mungkin kalau suami ya paling ngalaminya sama istri, ditanya sama istrinya, iki nomor sopo? Iki sing sering telepon karo kowe sopo? Iya kan? Kamu ada apa? Ya. Nah, yang begini gimana nih, Beb? Kita jujur apa enggak? Sebenarnya pertanyaan itu enggak pantas ditanyakan. Pertanyaannya sudah salah. Karena apa? Ketika di dalam persidangan aja ada orang yang ngomong, aku melakukan zina, dituntut agar seakan-akan tidak melakukan zina. Enggak zina, mungkin kamu mimpi. Jadi sengaja dibuat agar tidak jujur. Memang disunahkan seperti itu. Disunahkan di dalam kejelekan, kemaksiatan, kita disunahkan untuk tidak jujur. Makanya siapapun yang nanya jangan berharap jujur kalau urusan maksiat. Ya. Kalau jenengan aku ora tenang iki, ya sudah, antum doakan saja. Pokok nek kowe melakukan maksiat yang enggak, aku enggak ridho, udah. Atau pokoknya kamu kalau maksiat dosa lo, awas lo sampean lo, gitu. Enggak usah dituntut. Kamu begini ya, jam segini kamu kesini ya, terus sore kamu kesini, saya dapat laporan kamu sore kesini. Aduh, gue iki wong watu apa detektif? Ya, udah cukup. Ya cukup sudah, enggak usah ditanya. Itu alangkah baiknya seperti itu, ya. Siapapun itu, baik guru ke murid, ya, nggak perlu guru dari mana kamu masih main ini ya, kamu masih enggak usah ditanyakan. Kemaksiatan jangan pernah ditanyakan, ya. Dan Anda nggak jujur dalam kemaksiatan itu baik. Saya nggak ngomong ngawur. Ada satu sahabat datang ke Nabi. Sahabat ini ngaku, "Jeng Nabi, saya melakukan zina." Nabi ngomong, "Enggak mungkin. Mungkin kamu cuma ngimpi." "Enggak, saya melakukan dalam keadaan nyata." "Enggak mungkin. Mungkin kamu ngigo itu."
Mungkin tidak dalam keadaan sadar, enggak ya Rasulullah, saya betul-betul melakukan zina. Sampai diulang, Nabi berkali-kali nutupin. Nabi nggak nerima pengakuannya dia zina tuh, nggak nerima. Tapi sampai karena dia berulang-ulang, akhirnya Nabi tambah, karena dia sudah nggak bisa diyakinkan, akhirnya Nabi ya sudah, kalau udah ngaku zina, kalau orang sudah ngaku zina, maka dia wajib dihukum, dihad, waktu itu dicambuk, hari dicambuk sama Nabi, dicambuk sama sahabat Umar kalau nggak salah waktu itu, dicambuk 1 kali cambukan, 2 kali, berapa kali cambukan, orangnya kabur, lari kesakitan, mau dikejar sama sahabat Umar. Kata Rasulullah, udah biarin, yang penting tugas kita udah dijalankan. Enggak, terus Nabi ngomong, kejar pokoknya kudu 100. Enggak, jadi begitu loh rahmatnya Nabi. Yang penting kamu tuh jangan ngaku kamu punya dosa, udah kamu minta sama Allah ampuni dosanya, jangan ngaku sama manusia. Nabi aja nggak suka kalau ada orang melakukan salah ngaku sama Nabi, enggak, mesti Nabi nutup-nutupin. Nah, kita enggak, kadang suruh junungan bojo nembe balik pengajian, balik mari dibuai pengajian ora balik-balik. Misal istri kita kemana, pulangnya sore, ditanya kemana aja kamu, dari udah ya, jangan terlalu yang detail, tanya udah dari mana, selesai. Jangan dari mana, sama siapa, berangkat jam berapa, naik apa, kumpul sama siapa aja, kamu makannya apa. Stroke yang umur 40 tahun. Nah, ya, kurangi lah, sudah kurangin ya. Laki-laki kurangin, jangan terlalu banyak ngeyel sama istri juga kurangin ya. Cukup sekedar nanya ya wajar. Nanya udah makan apa belum, cukup. Saya punya anak auto yang sering ngeluh sama saya, ini orangnya ada ini di dekat saya. Apa aja ditanya, udah makan belum, sama siapa, kumpul sama siapa, coba foto. Nah ini kan udah, ya Allah, sudah andai itu suami Anda lagi karaoke pun jangan ditanya. Itu nanti dia jujur melakukan kemaksiatan, berarti dia terang-terangan dengan kemaksiatannya. Ini masuk dalam kategori hadisnya Nabi. Allah sudah tutupi, Anda melakukan kemaksiatan malam, Allah sudah tutupi, Anda ngaku. Allahnya udah nutup, Anda ngaku. Yang bodoh siapa? Yang ngaku. Lu enggak, katanya jujur itu sifatnya terpuji. Iya betul, jujur itu sifat terpuji, jangan bohong. Jujur sifat terpuji, tapi dalam beberapa hal ikrar itu nggak dianjurkan. Pengakuan dalam dosa itu tidak dianjurkan, karena kalau sudah diikrar itu jadi kena hukum. Ada orang zina, tapi kalau dia nggak ngaku ya nggak kena cambuk toh. Tetapi kalau dia ngaku ya wajib kena cambuk, gitu loh. Paham ya? Lo nanti nggak dihukum, urusannya Allah nanti, urusannya dia nanti sama Allah. Kalau dia minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah, Allah ngampuni, ya udah selesai. Enggak Bib, nanti harus kena hukum di dunia, dan udah, itu bukan urusan ente. Mau dihukum sama Allah atau enggak, urusannya Allah. Jadi mulai sekarang ya tadilah dikurangi. Jangan. Kenapa? Karena takutnya ketika kita jujur melakukan kemaksiatan, 2 yang kita dapetin. 1 hancur, yang kedua tidak selamat apa yang dikatakan Nabi. Ya, paham ya? Ya. Sing lanang rumang sekayong dibela ya. Wah, ya aman gimana sih? Enggak, ini buat siapapun juga, bukan hanya buat suami, enggak. Nah, yang pelaku kemaksiatan emang suami saja. Hah? Pelaku kemaksiatan emang suami aja. Perempuan pelaku kemaksiatan. Suami istri sama pelaku maksiatan. Hanya istri pelaku maksiatan makhfi, tertutup, enggak kelihatan. Kalau laki-laki nampak. Paham ya? Jadi itu. Baik. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan juga, idza zanatil ammatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-had wa la yutharrib 'alaiha thumma in zanat ats-tsaniyah falyajlidha al-had wa la yuthrib 'alaiha thumma in zanat ats-tsalisah falyabi'ha wa la bihablin min sya'rin. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apabila ada budak perempuan berzina dan diketahui perbuatannya, nah itu lihat, dan diketahui
perbuatannya, maka hukum, kata Nabi. Kalau diketahui perbuatannya, hukum. Ingat Pak, diketahui. Diketahui ini bukan kita nonton. Salah. Kalau Anda ingin menjatuhkan hukuman zina, tapi Anda datang ke hotel, ketok-ketok biar orang kena hukuman, itu salah. Itu namanya tajassas. Anda memata-matai. Memata-matai nggak boleh dalam syariat. Ya, tapi kalau di hadapan Anda melakukannya, naudzubillah min dzalik, ada orang zina dan Anda lihat, melakukannya lihat. Nah, sekarang, Beb, maaf, di apa? Aplikasi, ya. Di aplikasi baik Bigo ataupun aplikasi yang lain itu ada dipertontonkan hubungan-hubungan seperti itu live, nonton. Nah, itu saksi nggak berarti? Apakah termasuk saksi? Apa saksi itu harus di hadapannya? Apa cukup lewat videonya? Ya kalau dia melihat videonya dan dia melihat orangnya itu nyata, ya berarti saksi. Nah, kalau yang saksi ini melaporkan, ya kena hukuman zina. Kalau nggak melaporkan, ya nggak kena hukuman zina. Intinya apa? Intinya kata Nabi Muhammad SAW, idza zanatil ammatu fatabayyana zinaha. Kalau ada seorang budak perempuan melakukan zina dan diketahui perbuatannya, maka hukumlah. Loh, kalau nggak diketahui, ya nggak kena hukum. Hukum di dunianya nggak kena, tapi hukumnya Allah kena. Hukum di dunianya nggak kena, tapi hukumnya Allah kan kena. Kemudian dia berzina lagi, sudah kena hukum, ya. Sudah kena hukum, ya, terus dia zina lagi kedua kalinya, dihukum lagi, ketiga kalinya dihukum lagi, terus begitu. Pokoknya kapan dia melakukan kemaksiatan zina dan diketahui, maka diwajibkan kena hukum. Oke, jadi itu apa namanya, juga disebutkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran qala idribhu qala Abu Hurairah faminna dharib bi yadihi fadharibu bi na'lihi fadharibu thawbihi falamman sarafa qala ba'dul qawm ahzaqallah qala la takul hakadha la tu'inu 'ala syaitan. Dari sahabat Abu Hurairah berkata, didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa seorang laki-laki dalam keadaan mabuk, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pukul dia, karena datangnya dalam keadaan mabuk. Karena kelihatan kan, berarti orang dalam keadaan mabuk bawa minuman di hadapan Nabi. Nabi ngomong, pukul dia. Pukul, kenapa? Karena mabuk. Dicambuklah, karena orang mabuk dicambuk. Kemudian Abu Hurairah ngomong, famina dharib biyadih, di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sendal, ada yang memukul dengan baju. Kemudian setelah selesai, salah seorang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Nabi Muhammad SAW berkata, ya, la takul hakadha, jangan kalian berkata begitu, janganlah kalian membantu syaitan untuk mencelakakannya. Itu sampai segitunya. Maksudnya apa? Ketika orang melakukan perbuatan yang salah, yang harus kena cambuk, ya dipukullah dengan cambuk, ya. Dipukul dengan cambuk ada aturannya, nggak boleh dipukul sembarangan. Wah, kita pakai cambuk, kita pukul aja pakai raket nyamuk misal, jangan. Pakai cambuk, ya sudah pakai cambuk. Yang mukul pun ada aturannya, nggak boleh dipukul rame-rame. Yang mukul yang memang punya hak untuk mukul, dari pengadilan, dari hakim tuh ada nanti bagian pukul. Ya, ala kulli hal, ini bab tentang menutupi keburukan daripada orang mukmin, orang muslim. Mudah-mudahan kita belajar dari bab ini, jangan sampai kita bongkar aibnya orang lain, atau apalagi saudara kita, ataupun pasangan kita, ataupun suami kita, dan lain sebagainya. Untuk sebagai penutup, kita manusia tidak ada yang sempurna, Pak. Nggak akan ada yang sempurna. Satu sama lain punya dosa. Ada dosanya mungkin yang lebih ringan, ada dosanya yang lebih gede, ya. Jangan dikira ketika enggak melakukan dosa gede terus Anda selamat. Enggak. Anda memvonis diri Anda enggak pelaku dosa pun itu sudah dosa besar. Wah, aku orang melakukan dosa gede, itu sudah dosa besar. Kenapa? Karena enggak ada yang tahu dosa yang kita lakukan kecil di mata Anda ternyata besar di hadapan Allah.
Kata Imam Ali Zainal Abidin, hati-hati, Allah nitipkan murkanya di setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba. Allah nitipkan murkanya di setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba. Jadi maksiat apapun yang dilakukan oleh hamba bisa dibarengin dengan murkanya Allah. Mungkin kita anggap maksiat itu kecil, Pak, tapi ternyata itu dibarengin dengan murkanya Allah jadi gede. Paham nggih? Paham betul? Nah, jangan pernah meremehkan maksiat kecil. Aku duwe lanang maksiate komplit nemen. Mabuk iya, wadon iya, togel iya, ngadu ayam iya. Alhamdulillah nyong ora. Antum membuka app suami itu udah maksiat besar. Terus apa? Itu maksiat kecil, besar. Nggak ada keamanan, nggak ada keselamatan kok. Orang yang buka app-nya orang muslim nggak ada keselamatan. Itu maksiat besar. Jadi sudah ya, mulai sekarang belajar. Kira-kira Anda melihat keburukan orang lain, tutup cangkemnya aja kopret. Wah iki cerita iki sing weruh sampean iso ngerti kabeh lho, kowe kono ngerti kene ngerti. Aduh. Wong lanang kok lambene kok turah. Lambene kaya wong wedok. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.